Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Dinda. Oke, kali ini Bu Dinda akan menjelaskan materi tentang sejarah dengan judul Peninggalan Kerajaan di Nusantara. Langsung aja yuk, simak. Nah, di sini Bu Dinda akan menjelaskan ada 2 peninggalan kerajaan di Nusantara. Ada apa saja? Yaitu yang pertama, ada peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Terus selanjutnya ada peninggalan pada masa kerajaan Islam. Yuk langsung next slide. Nah, di sini ini ada peninggalan pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Ada 2, yaitu ada candi dan ada arca. Nah, apa tuh? Nah, candi itu adalah sebuah bangunan kuno yang terbuat dari batu dan berfungsi sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu, jenazah, dan istana. Candi merupakan peninggalan agama Hindu-Buddha dan salah satu seni warisan budaya yang ada di Indonesia. Candi paling banyak tersebar itu di Pulau Jawa dan Pulau Bali, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Beberapa contoh candi yang terkenal di Indonesia adalah Candi Prambanan, ada Candi Borobudur, Candi Penataran, dan Candi Kidal. Lalu selanjutnya ada arca. Apa itu arca? Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Arca adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat menyerupai seseorang manusia atau binatang. Arca di Indonesia banyak ditemukan di berbagai wilayah. Banyaknya arca membuat ahli sejarah mengelompokkan patung batu tersebut sesuai dengan bentuk dan atributnya. Ada Siwa Wisnu, ada Brahma, ada Ganesha, Vairocana, Avalokitesvara, dan Prajna Paramita yang adalah merupakan sebagai arca Hindu dan Buddha yang paling banyak ditemui di Indonesia. Selanjutnya yaitu peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha, yaitu ada seni ukir seperti yang terlihat pada gambar di sini ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk seni ukir. Nah, seni ukir adalah bentuk peninggalan kerajaan Hindu-Buddha. Berikutnya adalah seni ukir yang bisa kita lihat pada relief-relief bangunan candi. Seni ukir berupa relief tersebut dipahat pada beberapa sudut bagian dinding candi. Contohnya adalah relief pada pagar langkan Candi Borobudur. Pengunjung bisa melihat adanya ukiran relief yang menceritakan rakyat Sang Buddha. Masih tetap di peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, yaitu selanjutnya ada peninggalan berupa karya sastra. Peninggalan kitab-kitab bersejarah seperti kitab Suta Soma karya Empu Tantular. Dalam kitab inilah terdapat kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan persatuan kita. Karya sastra peninggalan kerajaan Hindu-Buddha biasanya berupa kisah, berupa cerita, sejarah, legenda, dan mitos. Contohnya yaitu ada kitab Suta Soma karya Empu Tantular yang memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Kitab ini terdapat di Museum Empu Tantular yang terletak di kota Sidoarjo. Selanjutnya tetap di peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha, yaitu bahasa dan tulisan. Peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha dalam bentuk bahasa dan tulisan meliputi prasasti. Bagaimana sih contoh dari prasasti itu? Nih, seperti ini ya. Ini ada contoh 2 prasasti.
Peninggalan berupa tulisan yang menceritakan kisah raja atau kerajaan dan biasanya menggunakan bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Melayu, Sunda kuno, atau Bali kuno. Nah, ada beberapa contoh dari peninggalan prasasti, seperti Prasasti Kedukan Bukit, yaitu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di tepian Sungai Batang. Kedukan Bukit di kota Palembang. Prasasti Mulawarman, yaitu peninggalan kerajaan Kutai yang ditemukan di Kalimantan Timur yang berisi informasi tentang Raja Mulawarman dan pendirian kerajaan Kutai Martadipura. Nah, dari peninggalan-peninggalan kerajaan yang pada agama Hindu-Buddha, nah sekarang Bu Dinda mau menyimpulkan ya, ada berapa poin tadi yang Ibu jelaskan? Nah, ada 5 poin tadi yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang Bu Dinda akan bahas topik itu lagi ya, secara ringkas. Yang pertama adalah peninggalan apa saja? Ada peninggalan candi, yaitu bangunan kuno yang terbuat dari batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah, dan istana. Contohnya Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, dan masih banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya ada arca. Arca adalah sebuah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan. Kan? Kalau candi itu adalah sebuah bangunan atau sebuah tempat yang digunakan untuk pemujaan, penyimpanan abu jenazah, seperti itu ya. Beda lagi kalau arca. Arca itu adalah sebuah batu yang dipahat, bentuknya ini menyerupai manusia atau hewan. Biasanya digunakan sebagai untuk pemujaan juga. Lalu selanjutnya ada seni ukir. Seni ukir bisa dilihat pada relief bangunan candi. Seni ukir berupa relief dipahat pada beberapa surat bagian dinding candi. Selanjutnya ada karya sastra kerajaan Hindu-Buddha, biasanya berupa kisah cerita, sejarah, legenda, dan mitos. Contohnya yaitu ada kitab Sutasoma yang berada pada Museum Putantular di Sidoarjo. Selanjutnya ada prasasti. Prasasti yaitu peninggalan berupa tulisan yang menceritakan kerajaan dan biasanya menggunakan berbagai bahasa. Oke, setelah menyimak materi yang sudah Ibu paparkan dan Bu Dinda juga sudah menjelaskan kesimpulannya, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan kuis. Nah, langsung aja scan barcode yang ada di samping ini ya, menggunakan tablet atau handphone yang ada kameranya. Langsung kalian scan saja dan silakan langsung saja mengerjakan. Untuk selanjutnya, Bu Dinda akan menjelaskan tentang peninggalan pada masa kerajaan Islam. Terlihat di sini ada bangunan masjid. Nah, apa itu masjid? Masjid itu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk beribadah umat agama Islam ya, anak-anak. Nah, di sini ada beberapa masjid peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, yaitu ada Masjid Agung Demak, peninggalan kerajaan Demak yang dibangun oleh Raden Patah, raja pertama kali Kesultanan Demak pada akhir abad ke-15. Masjid ini memiliki gaya asli Indonesia dengan bertingkat 3 dan memiliki pendapa. Di dalam kompleks bangunannya terdapat beberapa makam raja-raja Kesultanan Demak. Selanjutnya ada Masjid Raya Baitur Rahman, peninggalan kerajaan Aceh yang dibangun pada tahun 1612 oleh Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh periode 1607 sampai 1636. Selanjutnya ada Masjid Katangka, yaitu peninggalan dari kerajaan Goa Talo yang dibangun pada masa pemerintahan Raja Goa yang pertama, Manggarai Daeng Manrabia pada tahun 1603. Masjid ini pernah digunakan oleh kerajaan Goa Talo sebagai benteng pertahanan saat melawan penjajah. Nah, selanjutnya masih tetap pada peninggalan masa kerajaan Islam.
Selanjutnya ada kaligrafi. Contoh kaligrafi seperti gambar ini ya. Kaligrafi merupakan seni menulis yang indah dengan menggunakan huruf-huruf Arab yang biasa ditemukan di masjid dan nisan. Kaligrafi merupakan salah satu bentuk seni rupa yang penting di dalam Islam dan dianggap sebagai suatu wujud penghormatan kepada Al-Quran. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kaligrafi peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Contohnya ada kaligrafi makam Fatimah binti Maimun di Gresik. Ini menggunakan tulisan kaligrafi kufik timur dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada kaligrafi makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki gaya kaligrafi yang banyak dijumpai di Gujarat, yaitu di India. Selanjutnya masih tetap pada masa kerajaan Islam. Selanjutnya ada peninggalan berupa batu nisan. Batu nisan adalah merupakan salah satu peninggalan sejarah masa kerajaan Islam yang berupa penanda kuburan. Batu nisan dapat menjadi bukti awal masuknya Islam ke Indonesia. Karena terdapat pahatan mengenai nama, asal daerahnya, jabatan, dan ayat-ayat Al-Quran. Berikut adalah beberapa contoh batu nisan peninggalan kerajaan Islam, yaitu ada batu nisan Malik As-Saleh. Batu nisan ini merupakan peninggalan dari raja pertama kerajaan Samudra Pasai, Malik As-Saleh. Batu nisan ini terletak di desa Beringin, kecamatan Samudra, Aceh. Batu nisan ini memiliki corak yang mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat, India. Batu nisan Maulana Malik Ibrahim. Batu nisan ini merupakan peninggalan dari Malik Maulana Ibrahim, salah satu anggota dari Wali Songo yang wafat pada tahun 1419. Batu nisan ini memiliki gaya kaligrafi yang banyak dijumpai di negeri. Lalu selanjutnya tetap di peninggalan masa kerajaan Islam, yaitu ada peninggalan berupa seni pertunjukan. Nah, seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam, seperti wayang, seni tari, seni musik, yaitu contohnya adalah tari sedati. Tarian ini adalah yang berasal dari Aceh, yaitu dari kata sayyidati yang artinya permainan orang-orang besar. Selanjutnya ada wayang, yaitu berupa pertunjukan wayang yang dikembangkan pada zaman Islam dengan cerita yang dikaitkan dengan ajaran Islam. Lalu selanjutnya, tari serimpi adalah tarian sakral yang awalnya hanya dipentaskan di lingkungan keraton Mataram Islam untuk upacara kenegaraan dan perayaan kenaikan tahta. Selanjutnya yaitu peninggalan masa kerajaan Islam berupa keraton. Keraton adalah salah satu peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga raja dan pusat pemerintahan. Beberapa contoh keraton peninggalan kerajaan Islam di Indonesia adalah keraton apa saja itu? Ada Keraton Kajirebonan. Ini didirikan sebagai hasil dari terbaginya kerajaan Cirebon pada abad ke-17. Lalu selanjutnya ada Keraton Surakarta dibangun oleh Sunan Pakubuwono yang kedua sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur akibat geger pecinan pada tahun 1743. Dan selanjutnya yaitu Keraton Yogyakarta yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tanggal 9 Oktober 1975 setelah terbaginya kerajaan Mataram Islam pada tahun 1755. Selanjutnya ada peninggalan berupa seni ukir. Seni ukir pada masa kerajaan peninggalan Islam itu umumnya berupa hiasan berbentuk dedaunan dan bunga. Motif seni ukir lainnya adalah bukit karang, pemandangan alam, dan kaligrafi.
Seni ukir masa kerajaan Islam di Indonesia antara lain ada ukiran di Masjid Mantingan, Jepara, yang merupakan hasil akulturasi budaya Islam dengan budaya pra-Islam, yaitu Hindu-Buddha dan Cina. Untuk selanjutnya yaitu adalah ukiran di Gapura Makam Sunan Sendang, Paciran, Lamongan. Terus ada ukiran di dinding masjid kuno. Untuk selanjutnya yaitu peninggalan pada masa kerajaan Islam, yaitu karya sastra. Nah, karya sastra di sini ada beberapa macam ya, ada hikayat, ada babat, ada syair, dan ada suluk. Hikayat itu adalah sebuah cerita atau dongeng yang berisi berbagai macam kisah, termasuk cerita keajaiban, peristiwa yang tidak masuk akal. Terus babat itu adalah sebuah cerita sejarah yang disampaikan dalam bentuk puisi dengan bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan Sasak, dan bahasa-bahasa lainnya. Lalu selanjutnya ada syair, di mana syair ini adalah karya sastra yang mirip dengan pantun, dengan saja yang tiap baitnya berjumlah 4 baris. Untuk selanjutnya yaitu ada suluk, karya sastra yang identik dengan wali. Misalnya ada contohnya itu suluk Syarab Al-Asyikin dan suluk Sukarsam. Selanjutnya Bu Dinda akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah Bu Dinda jelaskan. Nah, ada 7 poin, yaitu apa saja? Yang pertama adalah peninggalan kerajaan Islam, yaitu masjid. Nah, peninggalan kerajaan Islam masjid ini ada Masjid Agung Demak, Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, terus selanjutnya ada kaligrafi. Kaligrafi ini adalah sebuah seni lukis, seni menulis yang indah dengan menggunakan huruf-huruf Arab yang bisa ditemukan di masjid, kaligrafi, ukiran, dan lain-lain. Selanjutnya ada batu nisan, yaitu merupakan salah satu peninggalan sejarah masa kerajaan Islam yang berupa penanda kuburan. Selanjutnya ada seni pertunjukan, yaitu seni yang digunakan para ulama terdahulu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam seperti wayang. Selanjutnya ada keraton yang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga raja dan pusat pemerintahan. Contohnya Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Selanjutnya ada seni ukir masa kerajaan Islam. Pada umumnya itu berubah hiasan seperti dedaunan dan bunga. Contohnya ada seni ukir di Masjid Cantingan Jepara, ukiran di Gapura, Makam Sunan Sendang, dan yang terakhir ada beberapa karya sastra peninggalan di Nusantara. Contohnya ada hikayat, babat, syair, dan suluk. Nah, untuk mengerjakan kuisnya, langsung aja ya kalian scan barcode berikut. Dan selamat mengerjakan kuisnya. Dan akhirnya berakhir sudah paparan materi yang Bu Dinda jelaskan. Sampai jumpa di lain waktu ya. Semoga berkah dan bermanfaat. Bu Dinda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.